Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari juz 11 halaman 334 beliau menerjemahkan makna wusidal amru. Makna wusidal amru ila ghairi ahlihi, makna yang dimaksud dengan memberikan amanah, memberikan kepercayaan kepada bukan ahlinya, annal a'immata qad i'tamanahumullahu ala ibadihi, bahwasanya amanah itu diberikan kepada orang yang bisa meningkatkan keimanan kepada Allah. Wa farada alaihim nasiyatan lahum, dan mereka itu memberikan nasihat kepada bawahannya. Fayambaghi lahum tauliyatu ahli din, maka wajib diberikan amanah itu kepada orang yang mengerti agama. Ini merupakan indikator pertama. Orang yang mengerti dan paham agama. Fa idza qalladu ghaira ahli din faqad dhayya'u, dan apabila mereka memberikan kepercayaan amanah tersebut kepada orang yang tidak mengerti agama, faqad dhayya'ul amanah, maka mereka telah menyia-nyiakan amanah. Hari ini berapa banyak orang yang memberikan amanah itu dikarenakan hubungan ahlil bait dan ahli waris. Karena pertimbangan hubungan keluarga dan hubungan emosional. Kalau seandainya amanah itu diberikan secara profesional, itu boleh. Dan ini dilakukan oleh Utsman. Utsman memberikan amanah itu kepada saudaranya, tapi saudaranya itu memang profesional, memang layak untuk menerima amanah tersebut. Itu dibenarkan. Lihatlah di dalam sirah Nabawi, sirah Nubuwiyah lin Nadawi, itu diungkapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan amanah, ya, taqdimul aqriba fil magharim wa ta'khiruhum fil maghanim. Bayangkan, ini prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendistribusikan amanah. Rasul memberikan amanah, ya, untuk berperang itu kepada saudara-saudaranya. Giliran perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang buyuso Ali, Syahra Gemandum. Itu yang dilakukan oleh Rasul. Rasul memilih saudara-saudaranya untuk bertempur di medan perang, itu saudara-saudaranya lebih dahulu. Suatu perang Khandaq, Ali yang disuruh untuk bertempur. Fight satu persatu. Bukan orang lain yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi di saat pembagian harta peperangan itu yang didahulukan itu adalah orang lain semuanya. Kalau kita hari ini tidak seperti itu. Prinsipnya adalah seperti motokro. Kalau bisa dikerok, semua dikerok untuk dia. Tidak ada lagi sisa. Ini prinsip yang memang tidak dicontohi bagaimana prinsip Rasulullah SAW. Suatu hari, ini kisah yang paling memilukan. Coba bayangkan, seorang putri presiden, ya, khalifah, Fatimah. Fatimah itu bekerja keras, capek, lelah, dan dia mengadu kepada ayahnya. Bayangkan, seorang putri pimpinan negara tertinggi menceritakan keluh kesah rumah tangganya. Wahai ayahanda, berikanlah saya seorang pembantu yang bisa mengadon tepung. Dan pada saat itu Rasulullah melihat tangannya itu sudah terkelupas tangan Fatimah. Siapa hari ini yang kira-kira yang sudah berkeluarga, punya istri dan tangannya terkelupas gara-gara melakukan aktivitas di rumah tangga? Tidak ada seperti itu. Tapi pada saat itu Fatimah meminta kepada ayahandanya untuk diberikan pembantu supaya bisa membantu urusan rumah tangga. Apa yang dikatakan oleh ayahanda, oleh Rasulullah SAW kepada putrinya? Wahai anakku Fatimah, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
sebanyak 33 kali sebelum engkau tidur. Insya Allah engkau bangun dalam keadaan kuat kembali. Ini yang diajarkan oleh ayahanda. Bayangkan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan keluarganya, putrinya. Hari ini tidak seperti itu dengan kita. Kita jauh sekali dalam menempatkan amanah yang dititipkan oleh Allah kepada kita semua. Ini sebenarnya harus menjadi pelajaran penting kepada kita. Di saat kita mau tidur, mari kita sama-sama mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ajar kita mengamalkan bertasbih, bertahmid seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga apa? Islam itu merupakan sebuah patron hidup yang memang sudah sangat teratur. Kita apabila kita menjalaninya, maka itu sungguh sangat teratur. Tidak akan pernah kita merasakan sesuatu yang memang itu akan membuat hidup kita ini berat. Seberat apapun ujian yang akan kita terima, itu tidak akan pernah terasa. Ajabali amril mu'min, sangat takjub tentang urusan seorang mukmin. Apabila dia ditimpa kenikmatan, dia akan bersyukur. Dan apabila dia ditimpa dengan musibah, dia juga akan bersyukur. Ini merupakan sebuah keadaan yang memang harus kita ikuti. Tanda ketujuh, dalam hadis sahih Ibnu Majah nomor 3277, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sayati 'alan nasi sanawat khadda'at yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwinu fiha al-amin wa yantiqu fiha ruwaybidah. Qila ya Rasulullah wa ma ruwaybidah? Qala rajulun tafihu yantiqu fi amril ammah. Ini merupakan hadis yang menceritakan tentang tanda di antara kiamat itu adalah akan datang dengan tahun kedustaan. Dan hari ini kita sudah merasakan tahun penuh dengan kedustaan. Orang sehat dibilang gila, orang gila dibilang sehat, orang nggak salah dibilang salah, orang sakit dibilang nggak sakit, orang nggak sakit dibilang sakit. Ini adalah tahun-tahun kedustaan. Dan ini hadisnya sudah terungkap. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ciri yang pertama, pendusta yang dibenarkan. Ya. Di sana ada orang mengatakan bahwasanya, jangan salah ke Baitur Rahman, di sana sudah ada orang yang kena COVID. Percaya orang. Percaya. Apa yang terjadi? Orang pun tidak akan berani sembahyang lagi kemari. Kenapa? Karena ada yang diberitakan COVID. Padahal seharusnya di saat ada sesuatu berita yang dia dengar, apa yang harus dia lakukan? Harus melakukan tabayun. Tabayun itu adalah konfirmasi. Check and recheck. Ini sebenarnya fungsi di saat kita mendengarkan berita tentang sesuatu yang tidak benar. Kita menanyakan kepada orang tersebut. Namun hari ini pendusta yang dibenarkan. Dan ini di zaman COVID, dusta itu sangat merajalela. Kita tidak mengatakan bahwasanya COVID itu tidak ada. Ada. Dan terbukti ada orang yang meninggal karena COVID. Sehingga apa? Kita harus mengikuti protokol yang semuanya. Kita harus taat. Kenapa? Karena ini merupakan ikhtiar kita. Agar kita tidak terkena dengan virus. Harus kita lakukan segala daya upaya. Jangan sampai kita menyepelekan. Kita mengatakan, mana ada virus itu? Maaf. Ibnu Hajar, saya pernah mengatakan di masjid ini, di Masjid Baitur Rahman. Ibnu Hajar itu pernah menceritakan, dulu di Mesir, pada saat kena ta'un,
Ya, di saat wabah melanda Mesir itu satu hari itu sampai dengan ratusan ribu orang yang meninggal. Pada saat itu Mesir meninggal orang sekitar 2 juta orang. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Mesir pada saat itu? Di saat wabah itu sudah merajalela, mereka datang bersama-sama ke Masjid Azhar. Ya. Mereka mengaji kitab Fathul Bari. Seakan-akan dengan mengaji kitab Fathul Bari, penyakit itu bisa hilang serta-merta. Tidak, semakin banyak lagi yang meninggal. Maka pada saat itu diberikanlah solusi bahwasanya di saat wabah itu sudah terjangkit kepada masyarakat, satu-satunya cara itu adalah lockdown. Karantina, selesai. Kenapa? Kalau seandainya, na'udzubillah, kotaluk semua ini sudah ada yang meninggal satu hari, misalnya 10 orang, 20 orang, itu kita semuanya tidak wajib lagi untuk datang kemari. Karena apa? Karena di saat kita melakukan salat di rumah itu sama seperti kita melakukan salat jamaah, pahalanya akan dihitung oleh Allah. Hana pudak pubatat roh dele. Miati huro akan meninggal 20 roh. Tidak ada lagi. Karena inilah cara satu-satunya untuk mengakhiri wabah. Tapi hari ini tidak. Ke masjid itu orang takut, akan tetapi di saat di warung, di kafe, semuanya akan berkerumun. Ini menjadi fenomena. Fenomena di saat pendusta yang dibenarkan. Dan orang jujur didustakan. Ini merupakan ciri yang kedua. Orang-orang yang jujur di saat dia mengatakan yang sesuatu yang benar, ya, maka dia itu akan didustakan. Berapa banyak orang yang menyampaikan hal-hal yang benar itu dikatakan dengan hoa, itu dikatakan dengan fitnah. Inilah fenomena. Fenomena akan terjadinya kiamat. Dan yang keempat dan ketiga adalah pengkhianat yang diamanahi. Kita sudah menceritakan tadi bahwasanya tentang pengkhianat yang diamanahi. Yang keempat, orang yang amanah dianggap khianat. Dan yang kelima, ini yang menjadi pembahasan yang paling penting, wa marwaibidah. Siapa sebenarnya yang disebut dengan ruwaibidah? Ruwaibidah itu adalah orang yang tidak mengetahui tentang ilmu, ya. Orang bodoh itu berbicara tentang hal yang agama. Ini yang paling bahaya. Begitu dia sudah dipasangkan, katakanlah misalnya kupiah, serban, ya, disuruh berbicara tentang agama, disuruh berbicara tentang hal yang memang dia itu tidak diketahui, tidak mengetahui. Inilah yang dinamakan dengan ruwaibidah. Berapa banyak hari ini orang-orang yang memang khusus disuruh untuk berbicara dan itu dibayar. Agar apa? Agar dia itu dapat mengembangkan isu-isu sesuai dengan keinginan mereka. Inilah yang dinamakan dengan ruwaibidah. Hari ini kejadian-kejadian seperti ini sudah terjadi, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Salah seorang teman kita, sewaktu dia itu ditawarkan oleh salah satu televisi untuk menggolkan ide yang akan dibawakan oleh televisi tersebut, dia itu akan dibayar dengan satu durasi tayang itu dengan bayaran 30 juta rupiah. Untuk satu episode dialog, dia itu ditawarkan untuk menggolkan apa isu tersebut. Namun dia mengatakan, saya tidak mau, karena yang saya tahu prinsipnya seperti ini, maka saya tolak. Dia menceritakan seperti itu. InsyaAllah kita akan sambung di kesempatan yang akan datang. Mohon doa semuanya dari jamaah. Ustaz Nazli memang lagi sakit dan bukan COVID ya, sakit demam, kelelahan. Mohon doa dari jamaah semuanya. Semoga Ustaz Nazli diberikan kesehatan semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.